Ya, kalau berbicara mengenai masalah pemuda, kayaknya akan lebih afdol kalau kita undang tamu kita berikut ini. Pasti pandangannya soal pemuda akan berbeda dengan kita yang biasa cuma ngeliat pemuda, oh positif atau juga negatif. Dia adalah seorang rektor universitas swasta di Jakarta. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari majalah Foreign Policy dengan memasukkan beliau dalam 100 intelektual publik dunia. Selain itu masih banyak segudang prestasi yang telah ia torehkan. Siapa dia? Langsung saja inilah dia, Pak Anies Baswedan. Wah, di sini kebetulan ada Panji, ada Pak Anies. Di sini kabarnya Panji ini ngefans sama Pak Anies. Betul sekali. Sejauh mana? Apa nih sebelum Pak Anies ngomong, apa yang lo tahu tentang Pak Anies? Apakah Panji Apa yang sering disentuh? kasih kado bunga ataupun boneka teddy bear? Pak Anies ini senangnya makan mie tek-tek. Sampai tahu. Oh sampai itunya tahu? Tahu saya. Lo share dong ke semuanya bahwa... Pak Anies tuh kayak gimana? Pak Anies itu, Pak Anies orangnya lucu sebenarnya. Cuman nggak banyak orang tahu Pak Anies itu sebenarnya lucu. Orangnya juga enak, mau dicela-cela. Jadi bukan yang jaim-jaim gimana gitu. Udah sering soalnya. Udah sering. Terus ya gitu, apa namanya, kami kenal waktu itu karena pertama kali ketemu waktu itu ada kerjaan, gue mesti stand up. Beliau ngomongin soal paparan pendidikan. Stand up juga? Enggak, tapi lucu. Niatnya nggak ngelawak, tapi lucu waktu itu. Terus waktu itu saya perhatiin, wah ini orang fakta-faktanya keren juga ya. Menarik segitu pas perjalanan pulang waktu itu dari Balikpapan, terus di pesawat kita ngobrol-ngobrol banyak, mencuri-curi ilmu gitu. Sejak itu jadi memantau beliau. Wow, luar biasa. Nah kalau Pak Anies sendiri, sejak kenal Panji ada penyesalan apa Pak? Kok penyesalan? Jangan dong. Rasa gengges Kalau saya udah kenal Panjinya udah lama, udah ngikutin. Ini, Wah, masa ini sih? anak ini. Iya betul, udah ngikutin. Nggak mau nyopet Terus, kan Pak ngikutin Pak? Iya, ngikutin. Pertama gini, ngobrol yang agak panjang, Panji datang ke kampus Paramadina. Ya, Iya, waktu betul, itu ya kan? Iya benar-benar. Terus abis itu saya tunjukin bukunya Panji, Nasional Isme. Ismi, ya? Nasional Ismi, betul. Nasional Ismi. Ini cerdas nih, ini anaknya cerdas. Jadi terus setelah ngobrol lebih jauh, rupanya memang benar, lebih cerdas dari yang saya bilang. Dengar nggak, dengar nggak lo? Kalau dari Twitternya, status-status Panji biasanya kan Panji ini menunjukkan bahwa dia orang yang punya idealisme cukup tinggi. vokal up. Apa? Iya dia vokal banget. Vokal kalau banget gitu kan. Tapi nggak pernah jadi vokalis gitu ya. rapper. Nah kalau Pak Anies sendiri memandang para pemuda, apakah memang harus memiliki idealisme yang tinggi gitu, dengan karir yang tinggi untuk bisa menjadi sesuatu di Indonesia ini? Iya dong, idealisme itu harus tinggi. Cara mengekspresikan yang nggak harus rumit, nggak harus serius. Tapi idealisme kan, ini makanya kenapa saya suka nih seperti Panji ini. Ada idealismenya, tapi mengekspresikannya itu rileks, santai, dan cerdas gitu. Jadi caranya gini menurut saya, yang sering terbayang model kalau dulu idealisme terus serius, kalimat-kalimatnya susah dipahami. Menurut saya Berat-berat tidak. gitu Idealisme kita dipertahankan, dan apalagi anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu dia bicara masa depan ya. Kalau orang tua kan ngomongnya masa lalu. Kalau anak muda bicara masa depan, karena itu ada masa depan, maka dia menginginkan yang tentu yang lebih baik dong, yang ideal. Jadi yang ada di benaknya dia tentu sesuatu yang ideal. Nah, cara mengekspresikannya, cara kerjanya, menurut saya itu sesuai dengan zamannya. Jadi ya idealis itu perlu buat anak. Cair sesuai zamannya gitu ya. Ya. Nah Panji sendiri ketika terus memproklamirkan ke idealisme dengan Indonesia, itu ada juga pasti ada orang yang pro dan kontra kadang-kadang. Ketemu nggak? Oh sering. Nah, Tapi sebenarnya bukan hal yang aneh. Kalau misalkan kita beropini, opini pribadi, kita harus siap ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Kayak misalnya nih, gue bilang Ari jelek, pasti banyak yang setuju. Tapi bini lu pada nggak setuju. Oh iya. Karena opini orang beda-beda, ya dong. Opini orang beda-beda. Faktanya sama, tapi opini orang beda-beda gitu. Nah ketika saya beropini tentang Indonesia, tentu ada yang nggak setuju, ada yang bilang apaan sih, so banget deh, so nasionalis banget deh. Tapi ya saya mesti nunjukin sama orang hal-hal kayak gitu biasa aja. Sama kayak Pak Anies bilang saya pinter, biasa aja. Saya udah tahu itu. Maaf, Pak Anies tidak bilang Panji pinter, cuma cerdas. Iya itu, ya lumayan. Dan gini, maksudnya ini yang menarik. Jadi ya ekspresi kita sama terbuka. Jadi idealis tapi terbuka. Jadi bisa dialog, bisa terima pikiran yang beda. Di situ menurut saya menariknya anak-anak Bisa muda. ngobrol, komunikasi gitu. Kenapa sih gini, kenapa begitu, ada sebab dan akibatnya ya. Nah, bicara soal anak muda zaman sekarang, sebenarnya kalau dibilang nggak idealisme juga nggak juga. Mereka diam-diam tapi memiliki sesuatu. Buktinya banyak sekali anak muda yang memiliki komunitas-komunitas yang
baik, dengan impact-impact yang juga untuk ke masyarakat itu juga baik. Nah ini seperti apa Pak Anies? Kalau lihat dengan keadaan seperti apa namanya banyak komunitas kayak gini. Oh iya, teman-teman. Anda coba lihat di tweet saja ya di dunia maya itu. Begitu banyak account aktivitas anak-anak langsung. Mereka yang misalnya nih, yang bikin akademi berbagi misalnya itu. Ya. Itu contoh nih ya. Terus kemudian ada yang punya kegiatan Indonesia Berkebun. Ya. Ada juga kegiatan kalau yang dulu sama-sama kita kerjakan Indonesia Mengajar. Itu semuanya kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Mengajar muda, ya. Jadi hari ini ekspresinya lain sekali. Tetapi nasionalismenya, idealismenya ada. Sama. Nah, jadi radarnya harus diperbarui untuk bisa menangkap bahwa masih ada sinyal anak-anak Indonesia yang idealis. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan beri ke beberapa jenis komunitas. Nanti kita juga minta pendapatnya dari tamu-tamu kita. Inilah dia, Tonight's Recommendation. Yang pertama Itu ada adalah komunitas 1001 buku, berangkat dari keprihatinan atas kurangnya ketersediaan akses atas bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia. 1001 buku awalnya melakukan pengumpulan dan pendistribusian bahan bacaan anak serta berbagai penguatan taman baca melalui penyediaan sarana pengembangan kreativitas anak dari masyarakat. Ini adalah salah satu komunitas dari anak-anak muda. karena buku sekarang sudah bukan menjadi sesuatu yang apa namanya dicari sama anak-anak. Sekarang anak-anak lebih suka pegang gadget dibanding buku. Kayaknya buku tuh barang lux gitu ya, barang langka untuk pegang sesuatu. Tapi Panji juga nulis kan ya? Nulis ya. Tapi sekarang mungkin udah diadaptasikan dengan buku e-book ya mungkin sekarang. Untuk biar walaupun pegang gadget juga tetap masih bisa. Bisa di Cuman e-book. beda formatnya aja. Beda format ya. Yoi. Pengaplikasiannya juga kayak tadi. Kalau di sini mungkin agak jarang, tapi buat yang pelosok-pelosok itu kan orang nggak semuanya bergadget gitu. Betul, Jadi memang betul. penting kalau pelosok-pelosok. Ya. Berikutnya yaitu Indonesia Mengajar. Tadi Nah. seperti yang Pak Anies bilang. Indonesia Mengajar membantu mengisi kekurangan guru sekolah dasar, khususnya di daerah terpencil dengan mengirimkan lulusan terbaik perguruan tinggi di Indonesia yang telah dididik intensif untuk menguasai kapasitas pengajaran dan kepemimpinan untuk bekerja sebagai guru selama 1 tahun. Nah ini Indonesia dia. Mengajar. Mungkin Pak Anies ingin menambahkan ada hal-hal apa yang belum diketahui masyarakat mengenai Indonesia Mengajar ini? Tujuannya dua. Heeh. Satu adalah mengisi kekurangan guru yang tadi sudah diceritakan itu. Memang tempat-tempatnya biasanya nggak bisa pakai gadget karena listriknya belum ada, sinyal telepon sulit gitu ya. Karena itu memang gerakan buku itu banyak yang mereka terima. Jadi tujuan pertama soal pendidikan. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting ini adalah leadership supply program. Ini menyiapkan anak-anak muda yang kompetensinya insya Allah kelas dunia, tetapi pengalaman dan hatinya grassroots Indonesia. Nah kita ingin lewat Indonesia Mengajar ini, anak-anak terbaik Indonesia punya pengalaman hidup di sana, punya saudara baru, punya keluarga baru, dan kelak mereka setelah selesai ditarik pulang, harus berkarir di bidangnya masing-masing. Harapannya 15-20 tahun lagi kita akan punya duta-duta muda yang kompetensinya baik di posisi leadership dan mereka bisa berkata, saya dulu pernah jadi guru SD dan saya tahu pentingnya pendidikan untuk masa depan Indonesia. Itu yang kita harapkan. Nggak semua ternyata pernah ngerasain jadi guru ternyata ya sekarang. Kerennya kan di net juga kan ada Lentera Indonesia. Jadi pengajar-pengajar muda yang diberangkatkan 1 tahun untuk mengajar di sana di desa terpencil, mereka justru berangkat dengan saya ingin menjadi inspirasi untuk anak-anak itu. Tapi akhirnya mereka, saya justru terinspirasi dari anak-anak tersebut. Iya. Mereka dapatnya itu. Luar Jadi biasa. inspirasi itu jadi menular sebenarnya ya. Ya, dan program itu Lentera Indonesia ini menunjukkan persis gimana keadaan mereka di sana kan. Dan ini makanya betul, anak-anak itu ketika datang, awalnya tugasnya mendidik, dalam prakteknya mereka yang belajar lebih banyak di sana. Jadi Keren. Ya, malah jadi sebuah impact yang nggak disangka-sangka. Justru jatuhnya lebih baik ya. Heeh. Berikutnya kita punya komunitas yang lainnya adalah gerakan diet kantong plastik. Gerakan ini mengkampanyekan secara nasional di mana mereka mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik. Jadi mulai sekarang jangan dimakan gitu kantong plastik. Benar. Kalau di sini dibuang-buang, kalau di Korea bisa buat untuk mancungin hidup. Berikutnya yaitu Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun adalah komunitas yang bergerak dengan bertujuan untuk menyebarkan semangat positif untuk lebih peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan cara memanfaatkan lahan tidur di kawasan perkotaan yang dikonversi menjadi lahan pertanian perkebunan produktif hijau. Jadi ada lahan-lahan yang tidak terpakai itu bisa digunakan. Ada lagi, berikutnya itu Save Street Child. Save Street Child adalah komunitas skala nasional yang berupaya
menjadi wadah penggerak yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada diseminasi dan kampanye kepedulian tentang anak jalanan. Iya, seperti lagunya Guns N' Roses ya. Betul. Street Child of Mine. Sweet, Oh sweet. beda ya? Sweet Child. Kok tua lagunya ya? Saya taunya Justin Bieber loh. Ngerti saya kan. Yang terakhir ini komunitas yang mungkin banyak sekali disuarakan oleh pemuda dikarenakan banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin sering kita lihat di berita. Yaitu? SPIK, Suara Pemuda Anti Korupsi. SPIK adalah wadah berkumpulnya anak-anak muda yang peduli pada bahaya dan dampak korupsi. SPIK percaya anak muda adalah kekuatan untuk mendorong perubahan keadaan sekarang dan di masa datang. Iya. Nah, ini adalah sedikit dari beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Dan mungkin kalau dijabarkan ini nggak terbatas, banyak sekali komunitas-komunitas positif. Mungkin juga ada juga komunitas yang negatif pun ada gitu kadang-kadang. Ada juga. Nah sekarang ternyata Pak Anies juga kita tahu memiliki komunitas yang diprakarsainya. Ini ada info, turun tangan ala Anies Baswedan. Nah ini gerakan aksi turun tangan ini bisa jelaskan dong Pak Anies. Ya, jadi memang sebetulnya begini, di Indonesia ini banyak sekali masalah. Tapi pilihan kita menunggu orang lain berbuat atau kita sendiri yang turun tangan untuk berbuat. Komunitas-komunitas yang tadi disebutkan adalah komunitas-komunitas yang memilih untuk turun tangan, melakukan sesuatu. Jadi spiritnya turun tangan. Nah, kemudian di 2014 ini adalah kesempatan kita mengubah wajah Indonesia. Karena siapapun yang tahun 2014 ini terpilih, mereka akan bertindak, berbuat, berkata, mewakili kita, dan atas nama kita 24 jam 5 tahun ke depan. Nah, dengan situasi seperti itu, apa kita mau diam saja? Menurut saya tidak. Kita harus melakukan sesuatu. Kenapa? Tadi tuh ada komunitas pemuda anti korupsi. Ya, salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah korupsi. Pengelolaan keuangan negara. Itu masalah besar. Nah, sekarang saya kemudian pilih untuk juga turun tangan. Tidak hanya urun angan. Indonesia harusnya A, harus B, harus C. Ya, saya pilih untuk terlibat. Jadi kemudian saya memilih untuk mengikuti proses konvensi calon presiden, menyatakan saya siap turun tangan untuk terlibat membawa ide gagasan untuk perubahan dan mengajak teman-teman muda untuk turun tangan juga. Cari orang-orang tak bermasalah di lingkungan Anda, dukung mereka, sehingga wajah Indonesia 2014 ke 19 adalah wajah yang diisi dengan orang-orang yang berintegritas dan bisa membuat Indonesia lebih baik. Itu semangat turun tangan. Tapi ini sesuatu yang permasalahan yang menjadi permasalahan yang udah runs in the blood untuk Indonesia, untuk permasalahan korupsi. Tentunya juga pergerakan para pemuda sangat penting sekali untuk masa depan Indonesia. Akan seperti apa dan harus bagaimana? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.